Shalom. Shalom. Shalomnya dengan senyum boleh? Shalom. Perkenalkan saya Pastor Darwin Wijaya. Siapa tahu ada yang sudah lupa karena pergi terus. Dan ampuni saya sebab saya tahu apa yang saya perbuat. Jadi nanti kalau ada waktu kita duduk bareng lah biar tahu apa pekerjaan saya. Saya benar-benar nanti saya jelasin benar-benar, saya sampai balas WA aja sulit. Pekerjaan saya nanti kita duduknya jangan di gereja, kan kita udah sering duduk di gereja ya, di meja makan lah, restoran lah. Jadi kita cerita. Hari ini kita akan lanjutkan tema khotbah kita bulan ini. Kira-kira udah 3 minggu lebih kali ya. 3 minggu lebih kita bicara tentang hidup kekal, janji Tuhan tentang kehidupan. 3 minggu semua pendeta luar biasa, bahkan gembala. Oh iya, sorry. Udah lama nggak di sini, guys. Maaf. Tadi saya mau ngomong apa? Jadi lupa. Udah 3 minggu kita udah bicara tentang hidup kekal ya. Harusnya udah tahu dong, udah ngerti dong. Amin. Apa itu arti kehidupan kekal, dan semuanya udah membuat kesimpulan tentang janji Tuhan tentang kehidupan kekal. Sudah? Sudah ya, udah ngangguk semua. Ya udah kita tutup dalam doa. Banyak kamu bercanda ya, maaf ya Pak Gembala. Ini ngomong-ngomong saya lihat pohon Natal, jadi saya pengen ngomongin ini pohon Natal. Belum Desember ya? Udah muncul. Emang gini. Berarti biasa kalau di Manado, saya sering melayani Manado, memang udah muncul dari awal November udah muncul. Nanti akhir Januari juga belum hilang nih. Beneran ya kan? Yang pernah ke Manado pasti tahu. Sama kayak Kristen, biasanya Kristen pohon Natal muncul nih. Yang bikin kita tempat duduknya sempit nih. Iya kan? Muncul semua kalau mau deket-deket Natal. Nanti kalau di Januari ini dibungkus, dia dibungkus juga tuh. Tapi saya percaya di sini jemaat JKM nggak ada. Amin. Saya akan melanjutkan saja. Kita udah sama-sama setuju pasti. Saya meskipun saya tidak di sini, saya nonton YouTube-nya, dengar khotbahnya. Kita semua sepakat kehidupan kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Kita memaknainya kehidupan kekal yang saat ini yang kita jalanin atau setelah kematian. Gak ada yang jawab, saya jawab sendiri. Dari saya dengar dan saya simpulkan, kita percaya semuanya kehidupan kekal yang Tuhan janjikan, dan kita percaya adalah hidup saat ini, tapi sampai, bukan dan. Saat ini sampai pada kehidupan setelah kematian. Maka kita hidup yang kekal yang dimaksud oleh firman Tuhan, kita semua sudah mendapat kesimpulan, artinya hidup yang penuh dengan kualitas. Setuju? Hidup yang tidak biasa-biasa saja. Maka boleh buka ayatnya di Yohanes 10 ayat 10. Saya baca satu ayat ini dulu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri kita tahu, musuh kita iblis. Aku datang, siapa? Yesus. Yesus datang supaya mereka mempunyai apa? Sama-sama bilang sama saya, hidup. Saudara hidup? Coba cek kanan kiri, hidup. Apa ada yang udah setengah? Biasanya ada tuh orang yang baru kita buka Alkitab kita langsung ngantuk. Emang firman Tuhan tuh luar biasa, memberi ketenangan ya. Di rumah, aduh pikirin tagihan, susah banget tidur. Ya kan? Di gereja, mari kita buka Alkitab kita sama-sama langsung. Ada, bener. Saya udah lama layani. Apa tadi? Dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Kata hidup di sini di dalam bahasa Yunaninya zoe. Bukan sembarangan hidup. Bahkan di dalam bahasa Alkitab terjemahan lain saya baca memberi hidup yang bukan hanya sekedar hidup, tapi benar-benar hidup. Hidup yang lebih hidup. Kayak merek rokok ya. Tapi memang itu. Mungkin dia ambil dari Alkitab, mungkin orang Kristen ya. Jadi ngomongin rokok ya kita. Ini kita mau ngomong firman tapi udah mulai begini, nanti saya jadi kelamaan. Saya tuh kayaknya ada istri saya lagi nonton. Dia komplain, dia lihat semua YouTube.
Gua yang paling lama kalau khotbah. Bisa 60 menit karena kebanyakan ininya nih. Saudara sih ikutan ketawa juga, jadi saya pengen nambahin kan. Jadinya lain jemaat kan. Supaya saudara benar-benar hidup bukan kehidupan yang biasa. Karena kata hidup itu ada dua. Yang satu zoe tadi, yang satu bios. Nah, kita sering dengar setiap hari biologi, ilmu tentang kehidupan. Jadi semua makhluk itu hidup, tapi kehidupan manusia itu berbeda. Diartikan dengan zoe, bukan bios. Tapi ada juga manusia yang hidupnya hanya hidup aja. Karena tidak bisa menemukan makna kehidupannya. Dan kita udah sama-sama setuju, kita mulai janji firman Tuhan tentang kehidupan kekal dari hidup kita saat ini. Berapapun umur Bapak Ibu Saudara saat ini, gak tahu sisanya sampai berapa, tapi setiap hari adalah hari yang baru yang dijadikan Tuhan. Untuk kita menjalani kehidupan yang kekal. Jadi bukan hanya kehidupan setelah kematian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup. Saat kita percaya sama Yesus, kita menerima janjinya. Saudara sudah hidup di dalam kehidupan yang kekal. Jadi bukan hanya kehidupan setelah kematian. Tapi kehidupan ketika saudara percaya sungguh-sungguh. Hidup di dalam Kristus. Maka saudara sudah menerima janji kehidupan kekal. Jadi artinya kehidupan kekal itu kehidupan yang berkualitas. Lawannya tadi apa? Binasa. Saudara jangan salah sangka. Jauh dari Tuhan, kehilangan kesempatan untuk rekonsiliasi, kalau bahasa teologinya keren ya. Untuk rekonsiliasi, untuk kembali kepada Tuhan, itu juga kekal. Makanya binasa itu juga kekal kan? Jadi sama-sama hidup kekal. Makanya saya suka ngomong sama jemaat, sama orang-orang percaya. Saya ngomongnya agak-agak sarkas. Tapi ini kenyataan. Gak usah saudara pergi ke neraka. Gak usah saudara pergi ke surga. Orang yang tidak bisa menemukan tujuan hidupnya, yang hidupnya berantakan asal-asalan, saudara tanya sama dia. Pasti dia akan bilang, saya bertemu banyak orang yang seperti itu. Saya hidup seperti bukan di dunia tapi di neraka. Gak perlu jauh-jauh ke neraka. Di dunia ini kalau saudara tidak hidup dengan penuh kualitas, saudara seperti, bahkan kan gak ada yang pernah ke neraka ya. Ya kan? Ada yang pernah di sini? Saya juga gak tahu. Tapi dia bisa mendefinisikan hidupnya seperti ini. Dan gak perlu sampai ke surga. Janji firman Tuhan waktu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakan, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, kerajaan surga kan. Jadilah kehendak di bumi seperti di, halo? Itu janjinya. Tuhan mau hidup kita kekal sejak start di bumi ini. Lalu ini baru pembukaan. Senyum dulu semuanya, jangan terlalu serius. Karena Tuhan sudah sangat serius sama saudara. Amin. Maka saya buka dari satu ayat. Itu tadi belum buka ayat ya. Matius 6 ayat ke-33. Kali ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa hidup, benar-benar hidup yang penuh dengan kualitas, hidup kerajaan sorga. Amin. Karena ada orang muda datang kepada Yesus. Orang muda ini kalau di Matius 19 kalau saya baca, dibilang sangat amat kaya. Ada Injil lain yang menuliskan di Markus, dia pemimpin, dia leader. Di satu lagi di Lukas, dia bahkan rendah hati. Dikatakan dia bersujud. Dia menyembah Yesus. Saudara pasti pernah dengar cerita orang muda yang sangat kaya ini. Dia bilang, dia tanya sama Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup kekal. Yesus jawab tapi dengan sarkas juga, dengan pertanyaan kembali. Kamu udah tahu. Mungkin bahasa sehari-hari kayak gitu ya. Makanya saya suka ajak baca kitab tuh kayak gitu. Biar seru, biar gak ngantuk gitu kan.
bacanya pakai imajinasi. Ya. Dan Yesus juga, kan saya udah pernah bilang, Yesus itu pribadi yang lucu. Pribadi yang suka menggunakan kata-kata hiperbola. Makanya jadi lucu. Makanya firman Tuhan katakan anak-anak itu mau datang kepada Yesus. Gak usah diajak, dia datang senang sama Yesus. Ya kan? Ya kalau lihat dari muka aja kan, anak-anak kan pilih-pilih ya kan? Anak-anak paling jujur. Kalau mukanya baik-baik pasti dia senyum. Kayak anak saya 7 bulan tuh, kalau lihat muka saya senyum. Tapi kalau lihat muka papa saya, nangis tuh, saya gak tahu kenapa. Mungkin dendam anaknya dulu ya. Tidak dengar lagi. Udah. Saya baik sama papa saya, ini bercanda doang. Lihat dari mukanya aja, anak-anak aja bisa tahu kan mana yang lucu, baik, ya kan? Makanya Yesus itu pribadi yang tegas, keras, konsisten, tapi dia juga penuh kasih. Amin. Makanya, ini saya mau ngomong apa? Makanya ini nih kelemahannya nih. Kalau kebanyakan bercanda. Makanya firman Tuhan katakan Yesus itu jawab dengan kayak pertanyaan sarkas gitu. Kamu udah tahu semuanya, kamu kan orang Yahudi, orang Israel. Lakukanlah semua perintah. Perintah yang mana dia tanya kan? Yesus jawab lagi, perintah semuanya kamu tahu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, hormati orang tuamu. Dan dengan bangganya orang muda ini, pemimpin ini jawab, aku sudah lakukan semua. Tapi Matius tulis di situ keren. Kalau engkau hendak sempurna, mau hidup kekal yang sempurna, jual semua hartamu. Maka dia langsung sedih karena hartanya banyak. Kalau banyak orang, hamba Tuhan menggambarkan itu ngomong soal keterikatan dengan harta kan. Sebenarnya itu bukan saya baca, saya pelajari. Saya bukan yang gak setuju, itu benar juga. Kita bisa bicara tentang keterikatan harta. Tapi Tuhan Yesus lagi mau menunjukkan kepada semua orang. Bahkan di akhir kisah itu murid-muridnya yang ngomong, wah Tuhan, kan Tuhan Yesus bilang, bahkan unta pun gak bisa, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Oh semua muridnya kan, waduh sulit sekali, siapa yang bisa masuk surga, bahasa sehari-hari seperti itu ya kan. Orang kaya aja udah lakukan semua hukum Taurat. Israel itu kesempurnaan orang Israel, orang Yahudi itu, mereka bisa melakukan hukum Taurat. Tapi menurut mereka sendiri, menurut tulisan. Makanya Yesus datang supaya orang-orang yang menurut dagingnya sendiri bisa melakukan semua. Hukum Taurat itu sangat keras loh. Tidak bisa ditawar. Kalau kita belajar tentang hukum Taurat, kata firman Tuhan, kalau kita melihat aja lalu mengingini, itu udah berzina. Seorang pria kalau melihat wanita terus udah mengingini, dia udah berzina. Dia harus ngapain? Cungkil mata, iya kan? Kalau itu dilakukan sekarang, mau dilakukan sekarang, saya percaya yang bicara di sini juga udah nggak punya mata. Paling senang kan? Benar gak maksud saya? Tidak ada manusia yang dengan sempurna bisa lakukan hukum Taurat. Saya juga menggambarkan hukum Taurat itu seperti cermin. Dia menunjukkan semua dari ujung kepala sampai telapak kaki kita, sampai detail-detailnya. Dia menunjukkan kesempurnaan, ketidaksempurnaan kita secara sempurna. Gak ada manusia yang bisa lakukan hukum Taurat. Oleh karena itu, Allah jadi manusia datang kepada kita, memberi kita kasih karunia. Pada akhirnya sederhana sebenarnya Tuhan katakan, jual semua, datang kembali kepadaku, ikut aku. Tapi itu sulit buat orang yang dengan kedagingannya, dengan kesombongannya, dengan kekayaannya. Saya berdoa setiap pribadi di sini akan jadi kaya raya. Amin. Aminnya kurang kencang. Tapi semua memahami, mengenal dan tahu tentang kerajaan Allah.
Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu ngomongin soal prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain pasti akan ditambahkan. Tapi banyak orang kan cari yang ditambahkan dulu, baru kerajaan Allah. Banyak orang sering bekerja keras, banting tulang, puter otak, peras keringat kalau bahasa orang Jakarta ya. Itu kalau masih hidup bagus tuh. Tulangnya dibanting, otaknya diputar, keringatnya diperas. Untuk cari yang ditambahkan. Padahal Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dulu. Tapi ini bukan sembarangan gampang aja cari. Di dalam ayat yang lain saya baca nih ya, di Matius 13, kalau saya dibuat Matius 13 itu ayat 44. Kerajaan Allah itu digambarkan dua, seumpama harta yang terpendam dan mutiara yang sangat berharga. Jadi tidak diberikan begitu saja. Kalau kita baca di harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu, orang yang menemukannya balik jual semuanya. Makanya kita harus benar-benar ngerti value-nya dulu, nilainya. Kalau kita tahu itu sangat berharga, pasti akan merelakan yang lainnya. Makanya yang pertama, prinsip tentang Basilea ini, kerajaan surga, kerajaan Allah. Sama kita lanjutkan di Matius 6 ayat yang balik ke 9 sampai 13. Pasti udah tahu. Doa Bapa kami. Dimulai dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Kata Bapa di sini buat poin yang pertama ngomongin tentang komitmen. Kata Bapa ini disebutkan pertama kali di perjanjian baru, di perjanjian lama tidak ada kata Bapa. Makanya waktu Yesus buat perumpamaan tentang anak yang hilang, pernah dengar? Itu merupakan perumpamaan yang benar-benar mengubahkan cara saya memandang tentang Bapa di surga, Tuhan. Waktu saya sekolah minggu, waktu saya pertama kali ikut Yesus, saya selalu memandang Tuhan itu, Bapa itu kayak pribadi pakai mahkota, pegang tongkat. Kalau saya buat salah dikit, hati-hati gunakan tanganmu. Dia akan suruh malaikatnya, kalau nggak dia pakai tongkatnya. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Karena kan banyak anak sekolah minggu gitu kan. Makanya di sini nggak ada anak sekolah minggu di bawah ya. Kalau di ibadah yang lain tuh ada. Kalau pendeta lagi khotbah, anak kan namanya anak kecil ya, lari-lari. Saya sih nggak terganggu. Kalau ada pendeta yang terganggu sampai marah kan. Saya nggak terganggu kalau anaknya yang lari-lari berisik. Saya terganggu kalau bapak mamanya yang begitu. Ya namanya kan anak-anak ya. Berpikir, bertindak, dan berkata ngapa-ngapain seperti anak-anak. Makanya saya sering dengar, jangan berisik nak. Nanti Tuhan Yesus marah. Ya dia diem. Terus berisik lagi kan, namanya anak-anak diem ya paling 3 menit ya kan. Jangan berisik, nanti Tuhan Yesus marah. Lagi dia, bisa dengerin mama gak sih? Nanti dimarahin Tuhan Yesus. Terus dia tanya, Mama, Tuhan Yesus itu darah tinggi ya? Ya kan? Makanya ibu-ibu jangan sampai salah. Banyak orang menggambarkan Yesus itu Tuhan Allah kita itu di surga yang... Tapi Yesus menggambarkan seorang bapak yang anaknya udah kurang ajar sekali, minta warisan pergi foya-foya. Itu sangat amat kurang ajar loh. Kalau saudara baca doang, gak pernah membayangkan benar-benar, saudara tes aja. Siapa ya orang tuanya masih hidup, papanya masih hidup, saya masih hidup. Masih ya, Alfa ya, coba aja datang nih pulang, Pak minta warisan. Lalu dia ngomong golok, mana golok? Masih hidup minta warisan itu kan diberikan kalau sudah, tapi dia minta. Tapi bapak itu masih kasih. Sudah habis-habisan, udah miskin, dia mau pulang. Nah waktu diceritain perumpamaan ini, itu semua orang Yahudi yang mengenal Allah Elohim, Yahweh. Tahu nggak yang buat saya berubah memandang Bapa Yesus gambarinya?
ketika anak itu masih jauh, bapak itu ngapain? Berlari. Saya mau kasih tahu, di Israel bapak-bapak nggak ada yang lari. Makanya semua waktu dengar Yesus bilang bapak itu berlari, mereka kalau di Jakarta, di Indonesia kan biasa bapak-bapak lari ya kan. Ngerti gak maksud saya? Di Israel itu, saudara tahu baju Israel yang dipakai Yesus? Sampai ke sini, dia harus tutupin sampai ke kayak dasar gitu dari kepala sampai. Saudara bayangin, dia itu digambarkan Allah Bapa yang di surga lari mau ngejar anaknya. Kalau lari dia harus ngapain? Bener dong? Ngerti maksud saya? Dia kalau lari gak diangkat, jatuh dong. Dia pasti. Kok ketawa sih? Saya ini mengatakan kebenaran. Yesus menggambarkan Bapa itu yang penuh kasih. Bahkan dikatakan anaknya itu masih bau makanan babi. Masih kotor. Bajunya gak baru. Diciumin. Waktu saya dengar perumpamaan ini, hidup saya berubah. Bapak itu komitmennya, maka yang pertama namanya komitmen. Kasih mula-mula. Saudara harus ingat kembali pertama kali saudara benar-benar merasakan kasihnya Tuhan. Ini ngomongin kerajaan itu, ngomongin tentang kingdom itu, raka itu ngomongin tentang ada raja, ada kerajaan, ada family, royal. Dan kita ini semua dikatakan barang siapa yang percaya menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya anak-anak raja, anak-anak kerajaan. Yesus menggambarkan Bapa di surga sudah tidak memperhatikan lagi yang namanya protokol-protokol apapun. Dia mau mengasihi kita, berkomitmen. Maka yang pertama prinsip kerajaan surga, hidup saudara supaya saudara bisa menghidupi kerajaan surga di dalam kehidupan saudara. Saudara harus tahu ini. Bukan lihat dari komitmen saudara, tapi lihat dulu dari komitmennya Allah. Kasih mula-mulanya Allah. Dia yang terlebih dahulu berkomitmen kepada kita. Kalau kita mau pegang komitmen kita, kita sama kayak orang kaya itu. Akan ada titiknya saudara dan saya lelah. Akan ada titiknya habis. Tapi kalau kita lihat kasihnya Tuhan yang tidak berubah. Dia bukan Bapa yang siap-siap salah nih, dikit lagi salah nih, dikit lagi salah, siap-siap hukum. No. Dia tanggungkan semua dosa, penghukuman, penghakiman di atas kayu salib di tubuh anaknya. Bahkan kalau lihat kita ngomongin soal kelahiran Yesus, Yesus lahir untuk disembelih. Dia lahir di kandang domba. Bahkan di dalam gambaran Yunani, Ibraninya saya baca, tempat makan domba itu dari batu. Dari batu. Dan orang di zaman itu kalau mati, banyak orang meninggal, ditaruh di dalam gua di atas batu. Jadi gambaran Yesus lahir itu adalah gambaran besarnya adalah untuk mati tebus hidup saudara dan saya. Bahkan sejak lahir, Natal itu ngomongin soal kasihnya, komitmennya, sampai pada akhirnya. Secara manusia mungkin di Taman Getsemani dia bilang, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi biar kehendak Bapa yang jadi. Kehendak Bapa adalah hidupmu dan hidup saya beroleh hidup yang kekal. Tidak ada penghakiman, tidak ada dosa lagi. Tapi Tuhan juga mau saudara berkomitmen pada Tuhan. Amin. Ngomongin soal komitmen kasih mula-mula itu ngomongin soal intensitas, prioritas tadi sekali lagi. Utamakan kerajaan Allah. Proton diutamakan dulu, diprioritaskan. Intensitasnya tetap tinggi, prioritasnya tetap yang pertama, dan kualitasnya tetap sama. Itu yang Tuhan mau. Makanya kita dituntut terus ingat kasih mula-mula. Ingat terus, saya selalu berusaha untuk ingat pertama kali saya menerima kasihnya Tuhan. Saya ngomong saya menerima ya. Sehingga saya bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh.
Saya selalu berusaha mengingat pertama kali saya mencintai, mengasihi istri saya. Makanya kalau pernikahan itu makanya selalu diingatkan kasih mula-mula. Kita ngomongin soal komitmen, ngomongin soal pernikahan juga. Supaya kerajaan Allah terjadi juga di dalam keluargamu dan keluargaku. Amin. Karena kalau ngomongin soal pernikahan, kalau sudah menikah, mungkin kalau 1 tahun kayak saya, 1 tahun sampai 5 tahun, masih ada yang namanya cinta 100%. Masih ada love ya kan. Tapi kalau sudah jalanin saya udah bertemu banyak orang yang udah konseling. Bahkan mama saya sendiri aja konseling sama saya. Kalau udah sampai 10-15 tahun itu, cinta itu udah diskon habis-habisan. Ya kan? Udah menghadapi yang namanya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun ya kan. Tapi apa yang membuat semua orang tua itu bertahan? Komitmen. Karena pernikahan itu mudah. Ikut konseling, ya kan? Ikut katekisasi segala macam, ikut pranikah, diberkati menikah. Tapi waktu jalaninya itu loh. Halo? Yang sudah menikah lama ya diem aja ini. Sangat kena kayaknya ya. Ngerti maksud saya? Karena waktu jalaninya itu mau saya yang udah belajar, mau orang yang ngajar pun, saya jujur nih sama saudara. Waktu jalanannya itu, sulit. Boleh kan jujur? Sulit. Kalau di rumah lemari itu isi baju semua udah penuh. Dibilang, udah gak ada baju. Sulit itu. Ibu-ibu kan gitu ya kan. Udah gak ada baju lagi, aku harus beli baju. Jadi curhat deh sekali. Kalau udah foto, cek 10 foto sama. Mana yang paling bagus? Sulit gak? Bapak-bapak, diem aja nih, ada istrinya di sebelah. Sekarang kan zamannya foto selfie ya. Kemarin tuh istri saya baru foto 10. Dia denger gak nih? Terus dia suruh saya pilih, ini mana yang paling bagus? Gini loh, dia fotonya kan gini, cek. Lo secara logika kan sama semuanya kan. Terus saya harus memilih yang paling bagus itu 10 detik. Saya belum bisa bikin rumus yang mana yang paling bagus. Udah yang ini, waktu saya pilih cepet-cepet, kamu mah asal pilih gak niat. Itu kalau saya mikir pun itu kan sama ya, 10 ya. Nah gitulah pernikahan, yang mudah-mudah. Tapi saudara, ini bukan keluhan loh. Ini saudara harus tetap jalani ya kan. Terus ingat kasih mula-mula. Ingat komitmen. Ingat komitmennya Bapa di surga. Anak yang hilang itu, anak yang kurang ajar itu udah buat jahat banget. Udah foya-foya habiskan. Tapi dia komitmen, dia bapaknya. Sama kayak bapak sama saudara. Terserah orang mau dengar khotbah ini mau bilang ini jadi kayak license to sin. Apa tuh license to sin? Adalah izin untuk berbuat dosa sesukanya. Tapi saya mau katakan pada saudara seperti ini. Waktu saudara buat dosa, Bapak lihat Yesus yang hancur habis-habisan di atas kayu salib. Dia tanggungkan semua dosamu. Jadi kalau saudara tanya sama saya, nanti itu di poin yang terakhir. Kerajaan Allah komitmen itu ngomongin soal hubungan. Jadi ini bukan soal protokol, bukan soal hukum, bukan soal apapun. Ini hubungan. Hubunganlah yang terpenting. Relationship lah yang terpenting. Makanya raja harus punya keturunan. Keturunan yang menerima semua waris. Ini ngomongin soal konsep kerajaan. Poin yang pertama, komitmen. Kalau ngomongin soal komitmen, saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Komitmen mereka luar biasa. Kalau kita berdoa, kita harusnya sama seperti mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Saudara pernah gak doa kayak gini? Halo? Belum pernah ya? Oh, gak pernah nih. Kalau doa kan minta aja ya. Minta, kalau gak dikasih gimana? Berani gak doa kayak gini? Aduh, gak ada yang jawab ya. Langsung dihakimin saya. Waktu kita berdoa, kita pernah ngomongin tentang doa kan. Doa itu kan menyamakan kehendak. Itu kalau menurut pemahaman saya, doa itu menyamakan kehendak Tuhan dengan kehendak saya. Benar apa enggak tuh? Atau doa menyamakan kehendak saya dengan kehendak Tuhan. Bedanya di mana tuh? Biar kehendaknya lah yang jadi di dalam kerajaan. Ini poin yang kedua. Ngomongin soal kehendak will. Kerajaan namanya itu kerajaan. Pemimpinnya raja. Saudara kalau belajar di sejarah, belajar geografi, sosiologi, kerajaan bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut. Tahu artinya monarki absolut? Semua hukum itu dari mulut raja. Perkataan raja tidak bisa diganggu gugat. Maka kehendak raja adalah mutlak dan menjadi hukum. Oke, saya langsung menuju ke doa dan puasa. Oke, saya pernah ngomong doa, puasa, dan puasa itu doa dan puasa ya. Ada yang bilang kan doa, puasa doang. Puasa dan doa ya. Ada yang puasa doang gak doa, lapar doang gak doa. Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Mengapa kita gak makan, gak minum, menahan kedagingan kita? Supaya daging kita ini terkurung, terikat, tidak berontak, sehingga kita tahu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ngerti maksud saya? Kalau kita dagingnya kuat nih ya, doanya pasti ya mantap-mantap. Ada ayatnya malah sampai, ya kan? Tuhan kan janji hidupku berlimpah-limpah, aku tidak akan kekurangan. Rumahku sekarang 3 kali 4, jadikan 300 kali 400 ya Tuhan. Itu sekarang saya tanya, itu kehendak pribadi apa kehendak Tuhan tuh? Tapi kehendak Tuhan mau hidup saudara di bumi seperti di surga. Di surga tuh pasti rumahnya gede-gede. Tapi saya percaya di sini, orang pribadi di sini semua mengerti hal ini. Jangan seperti orang yang memaksakan kehendaknya waktu berdoa, waktu berpuasa. Banyak orang yang puasanya mungkin bukan cuma 1 hari, 3 hari, tapi tetap maksa Tuhan. Ngerti maksud saya? Sama kayak saya pernah ceritakan Ahok tuh di kota, dia lagi doa pulang sekolah minggu. Tuhan, Ahok mau sepeda baru yang bagus, yang ngikutin zaman sekarang. Terus engkongnya dengar, Hok, kalau doa jangan gitu. Emang guru sekolah minggu ngajarin doa gitu? Doa kan kunci pintu, tutup kamar, kunci pintu, terus doa dalam hati, Tuhan pasti dengar. Aku bilang, iya kalau kayak gitu Tuhan dengar, tapi engkong gak dengar. Ngerti maksud saya? Banyak orang mau memaksakan kehendaknya. Tapi kita harus tahu prinsip kerajaan Allah. Dan sekali lagi ingat, poin yang pertama, komitmennya Allah. Dia mengasihi kita apa? Dia tahu yang terbaik buat kehidupan. Maka kehendaknya pasti yang terbaik. Maka jadilah kehendakmu ya Bapa, hidupku ini. Amin. Yang ketiga tadi, kelimpahan. Yang paling suka nih. Bahkan ada ajarannya sekarang kan ya. Yakin hidup sukses. Ada ya itu ya. Hidup berlimpah-limpah. Itu semua gak salah loh. Ada yang menantang itu? Gak salah kan? Itu kan firman Tuhan semua.
Saudara emang gak mau hidup berlimpah-limpah? Saudara emang gak mau hidup sukses? Kerajaan Allah ngomongin soal kerajaan, ngomongin soal ada wilayahnya, ada kepemilikannya yang luar biasa, ada kuasanya, dan ngomongin juga soal kepemilikan, kelimpahan. Tapi ingat, nanti saya akan ngomongin di dalam kepemilikan ini. Doanya, setelah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah pada kami pada hari ini makanan kami yang, halo, nggak salah baca, sebanyak-banyaknya, berkelimpahan, secukupnya. Tuhan lagi ajarin, ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan. Saya selalu ngomong ini, jembatan antara kekurangan sampai kepada kelimpahan itu namanya cukup. Amsal 27 ayat 20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Sampai situ aja. Kalau Bapak Ibu Saudara baca lanjut, itu ngomongin soal kepuasan. Tidak akan pernah puas. Api itu tidak akan pernah puas sampai dia bakar. Semuanya itu digambarkan tentang keinginan manusia, kepuasan manusia. Makanya harus ada titik yang namanya cukup. Kalau saudara belum sampai ke titik ke jembatan yang namanya cukup, mustahil, impossible saudara bisa menikmati yang namanya kelimpahan. Tapi saudara bisa hidup berlimpah-limpah, serasa anak raja meskipun tinggal di 3 kali 4. Ngerti maksud saya? Kalau saudara sudah lewati yang namanya cukup. Makanya bangsa Israel diajarkan luar biasa, setiap hari roti mana itu gak akan habis dari surga sampai mereka kenyang. Tapi ambil hari itu untuk hari itu. Yang simpan besoknya rusak. Bahkan disuruh makan cukup pun, saya baca di situ ada yang makan sampai di situ. Itu benar-benar pelajaran tentang psikologi, tentang fisik, tentang pikiran manusia yang luar biasa. Saya baca di situ. Kedagingan kita itu tidak akan pernah cukup kalau kita mau puaskan. Ngerti maksud saya? Makanya ada manusia-manusia yang sangat serakah, yang mau kaya tambah kaya lagi. Ada manusia yang udah makan 3 piring mau nambah lagi. Ada. Ngerti maksud saya? Karena daging ini tidak akan pernah puas kalau mau dikasih terus. Ngerti maksud saya? Saudara harus sampai titik di mana saudara cukup semuanya, saudara bisa menikmati kehidupan. Makanya saya catat di sini, orang kaya itu adalah orang yang keinginannya sedikit. Saudara boleh catat itu. Orang kaya itu orang yang keinginannya ada orang yang punya banyak banget harta. Rumahnya di Pantai Mutiara, punya pesiar. Tapi masih pengen ini itu hidupnya nggak tenang, nggak bisa menikmati kehidupan. Berarti maksud saya? Karena nggak ada batasnya, nggak ada kata cukup. Bapak-bapak, 1 istri cukup? Nggak dijawab. Lebih daripada cukup kalau kita, ya kan? 1 aja nggak habis-habis. Rumah saudara yang saudara tinggal hari ini cukup? Apa yang saudara miliki hari ini cukup? Kalau saudara sudah sampai pada titik cukup, saudara akan ngerti yang namanya kelimpahan. Tapi kalau nggak sampai titik cukup itu, mau sebanyak apapun, tetap aja kurang. Ada, saudara pasti banyak contohnya teman-teman saudara, orang yang saudara kenal. Udah punya banyak sekali. Tapi masih ada kurang. Karena itu, dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan pernah puas. Api juga tidak akan pernah puas. Api itu kalau bakar sampai habis, sampai benar-benar habis, baru dia sama kayak
kepuasan manusia, kedagingan manusia. Maka Tuhan ajar cukup. Maka Paulus katakan cukuplah kasih karuniamu di dalam hidupku. Amin. Saudara utamakan kerajaan Allah, saudara ngerti prinsip ini, saudara akan hidup di dalam kelimpahan yang luar biasa. Saudara bisa menikmati rumah 3 kali 4 dengan istri dan anak-anak yang bahagia. Dibanding orang yang punya rumah 3.000 meter, 4.000 meter, hidupnya gak bahagia. Kenapa saya ngomong ini? Karena saya udah menjumpai banyak. Saudara juga harus tahu rahasianya. Orang yang banyak kelihatan banyak duitnya, itu utangnya juga banyak. Hidupnya gak tenang. Amin. Tidur di kasur yang udah bulu angsa, bantal bulu angsa, tetap gak bisa tidur. Saya dulu pelayanan sering diminta doakan orang-orang kaya yang sulit tidur. Biar ada ketenangan di rumahnya, kayaknya di rumahnya ada setan. Saya waktu baru masuk rumahnya aja udah, gila nih, rumahnya enak banget ya. Baru pintu masuk loh, udah AC semua kan, udah bersih banget. Baru masuk, sekali. Masuk ke ruang tamu 2 kali, kayaknya masuk kamar gue langsung tidur nih. Dia bilang dia gak bisa tidur. Pulang dari situ Tuhan kasih tunjuk saya luar biasa. Ibu-ibu naik bajai, di bajai di belakang dia tidur. Ngerti maksud saya? Kebahagiaan saudara bukan diukur dari apa yang saudara miliki hari ini. Tuhan mau kerajaan surga, kerajaan Allah ada di dalam kehidupan. Ini pertama komitmen, kehendaknya yang jadi dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan, saudara pasti hidup berlimpah-limpah. Itu janjinya, bukan janji satu ajaran, bukan. Itu firman Tuhan. Tapi batas kelimpahannya sampai mana? Terus ngerti yang namanya cukup. Dan yang terakhir, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Dan ini memakai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Ngomongin soal dominion, soal kuasa. Saudara dan saya ini punya kuasa. Ini harus diingatkan kepada setiap pribadi. Bukan hamba Tuhan aja yang punya kuasa. Hamba Tuhan punya kuasa. Amin. Tapi kita semua anak-anak Allah. Di mulutmu ada kuasa. Jadi jangan sembarangan bicara. Ngerti maksud saya? Di tanganmu ada kuasa, jadi jangan sembarangan melakukan segala sesuatu. Karena ngomongin soal kuasa di dalam Kejadian 1, Tuhan bilang let them dominion, biarlah mereka berkuasa atas burung-burung di. Tapi kenyataannya kalau saudara lihat sampai hari ini, manusia kehilangan kuasanya karena kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sampai makhluk yang kecil sekecil ini, namanya nyamuk aja bisa kalah. Ngerti maksud saya? Padahal kita diciptakan dominion. Ngomongin soal dominion, kuasa, waktu kita menghadapi setiap pencobaan, setiap yang jahat, kita punya kuasa untuk itu. Makanya kata pencobaan itu peirasmos, itu tes. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi jauhkan kami dari yang jahat. Jahat itu katanya poneros, malapetaka, musibah, sakit, dan kejahatan. Itu terjadi semua di dalam dunia ini. Tapi kerajaan Allah mau terjadi dalam hidup kita, kita harus ngerti ini. Kita ini ada kuasa. Waktu kita percaya kepada Allah yang menerimanya, menerima kuasa menjadi anak-anaknya. Sama kayak anak yang pulang habis berbuat dosa, dia itu merasa dia gak layak lagi jadi anak, dia jadi hamba. Tapi Bapa di surga, tapi bapaknya langsung cepet-cepet siapkan jubah, siapkan kasut, siapkan cincin. Itu ngomongin soal kuasa, mau mengembalikan. Jadi jangan sampai saudara kehilangan kuasa, karena banyak orang
karena terhakimi, karena kejadian tadi, pencobaan yang dihadapi, malapetaka, musibah, hidupnya jadi turun. Dan merasa tidak ada lagi kuasa. Ngerti maksud saya? Makanya ngomongin soal kerajaan, kalau kerajaan ini kirim orang ke negara lain, gak usah kerajaan, negara aja, kirim orang ke tempat lain, ada yang namanya kedutaan besar. Nah itu wilayah, meskipun negaranya di tempat lain, tapi ada wilayahnya di situ. Mereka berkuasa di situ. Berarti maksud saya, itu ngomongin soal power kuasa. Jadi jangan sampai kita semua kehilangan kuasa itu. Karena banyak orang kan, iya dong, banyak orang kayak gitu. Kalau rame-rame gini kuat. Tapi kalau pulang dari Komsel misalnya lewat pohon gede, jalannya mirip kan. Misi permisi anak babi mau lewat gitu kan. Kayak gitu kan, banyak yang kayak gitu kan. Ngerti maksud saya? Saudara lebih daripada pemenang. Saudara anak-anak kerajaan. Jangan dikalahkan apapun. Masalah, pergumulan itu biasa. Ingat komitmennya Tuhan yang pertama. Tentang kerajaan Allah, tentang Basileia. Ingat kehendaknya yang terbaik dalam kehidupan kita. Janji dia bukan cuma kelimpahan secara fisik ya. Secara jasmani ya. Kelimpahan secara roh. Saudara bisa menikmati hidup yang bukan sekedar hidup. Saya minta pemain musik Joel, saya akan akhiri. Kerajaan Allah, tadi saya udah mulai di awal, adalah seperti harta yang sangat berharga, seperti mutiara yang sangat berharga. Tapi semua harus benar-benar menemukannya di dalam Kristus. Orang yang menemukan harta yang berharga itu, orang yang menemukan mutiara yang berharga itu, dia pulang. Kalau saya baca terjemah aslinya, dia jual dulu semua miliknya. Dia tinggalkan dulu semua miliknya untuk membeli harta itu. Kita harus catat, yang berharga itu tidak mudah ditemukan. Mengecuali yang berharga. Yang berharga itu tidak ada di sembarangan tempat. Sudah setuju itu? Yang berharga itu pasti biasanya disembunyikan. Supaya kalau kita ketemu kita akan ingat terus, surprise. Maka value, maka nilainya itu sangat tinggi. Kalau ngomong soal nilai, soal tinggi, ada intrinsik sama ekstrinsik. Kalau mahal itu harganya 1.000, saudara bayarnya 1.000.000. Namanya kemahalan. Tapi kalau saudara tidak punya harta, tidak punya apa-apa untuk bisa membelinya, itu baru namanya mahal. Makanya darah Yesus untuk menembus hidupmu dan hidupku, untuk mendatangkan kerajaannya di dalam hidupmu, itu sangat mahal. Nggak ada yang bisa bayar. Maka kita harus mengerti, punya understanding itu. Amin. Tapi hari ini saudara harus berbahagia. Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kita diberi kemampuan untuk menemukan Kristus. Makanya ada teolog yang mengatakan di hati kita ini ada yang namanya lubang Kristus. Lubang Kristus. Di dalam perjanjian yang lama gak ada yang namanya, gak disebutkan yang namanya kerajaan, gak disebutkan yang namanya sorga. Tapi waktu Yesus datang, katanya dia buat lubang, namanya
namanya lubang Kristus di dalam hati. Makanya kalau saudara baca di perjanjian yang lama-lama itu, katanya hati manusia itu sangat dalam. Tidak ada yang bisa memahaminya. Bahkan manusia sendiri tidak ada yang bisa memahami. Karena hati itu pusat kehidupan. Kayak katanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Maka Yesus datang hari ini dalam hidupmu, dia ketuk pintu hatimu. Dia mau datangkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Dia mau kehendaknya jadi di dalam kehidupan. Maka saudara mau cari apapun di luar sana untuk memenuhi hatimu, saudara tidak akan pernah penuh. Hari ini datang kepada Yesus, jujur terbuka. Apapun masalahmu, dia udah ketuk hatimu, gak tahu dari kapan tahu ya. Kita cuma tinggal biarkan dia masuk. Buka pintu, biarkan dia masuk. Dia akan duduk makan, dia akan memerintah sebagai raja. Kayak di Wahyu dikatakan dia ketuk pintu, kalau barang siapa yang buka, aku akan duduk makan bersama-sama dengan kau. Gak ada tamu yang ketuk pintu dibukain langsung, yuk kita makan. Kecuali orang yang dekat dengan saudara. Orang yang bisa memerintah kehidupan saudara. Maka hari ini kalau kunci pemerintahanmu ada di dalam hatimu sendiri, berikan kepada Yesus. Datang kepadanya. Maka janji firman Tuhan itu, hidupmu bukan sembarangan hidup. Tuhan mau saudara menghidupi kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang kekal yang dimulai saat ini. Sampai Tuhan menjemput kita untuk kedua kalinya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu datanglah dalam kehidupanku ya Tuhan. Kami berhenti sampai di sini. Tapi kami percaya dominion kuasamu sampai selama-lamanya akan terjadi dalam kehidupanku. Dalam apapun yang kami kerjakan. Dalam keluargaku. Dalam kehidupan sehari-hariku. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Maka janji firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di surga. Kehidupan kekal yang kami mulai saat ini. Kehidupan yang bukan biasa-biasa. Kehidupan yang penuh kualitas. Nah, sebentar juga kami akan mengakhiri tahun 2022. Apapun pergumulan kami di tahun 2022, kami sungguh percaya. Tahun 2023, tahun kemenangan buat setiap kami. Tahun berkat buat setiap kami. Kami raih janji kehendak-Mu. Kehidupan kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berserahkan setiap pribadi di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan kasih-Mu yang sempurna. Bapa yang sangat mengasihi kami. Yang berkomitmen dari awal sampai akhirnya. Menyertai kami Immanuel. Menghadapi apapun yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan.